Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, udah 3 bulan ini gua ngeganti headset utama gue ya, dari asalnya HyperX Cloud 2 Wireless ke Logitech G Pro Wireless. Nih kenapa gua harus ganti nih? Gue padahal setia banget dengan yang namanya HyperX dulu. Karena satu masalah itu dari masalah permikannya nih. Nah, kalau misalkan HyperX sudah tahu banget lah, mau seri HyperX yang kayak gimana pun tuh mic-nya nggak tahu, selalu jelek banget cuy. Nah, gue berganti ke Logitech G Pro Wireless karena masalah si Blue Voice chatnya dan transmisi wirelessnya yang benar-benar sangat stabil banget. Nah, kali ini gue punya satu rekomendasi nih buat kalian yang suka headset wireless ya, dari Logitech apalagi ya, karena Logitech itu transmisinya benar-benar sangat stabil banget dan punya mic-nya sangat super clear lah menurut gua ya. Ya dibanding dengan Logitech G Pro Wireless nih, kalian nih gak suka karena warnanya terlalu kaku bang, terlalu headsetnya tuh kayak headset biasa gitu. Dan disini gue punya satu rekomendasi headset dari Logitech lagi nih, yang ini sebenarnya ini udah lama, udah hampir 1 tahunan. Nah, cuman di sini gue belum pernah sempat nge-reviewnya dan baru kali ini gue dikasih kesempatan reviewnya, dan di sini gue bisa bilang nih headset bisa menggantikan kalian headset kalian yang sukanya RGB yang masih ngalai ya kan. Nah, diganti dengan headset RGB yang super futuristik dari Logitech ini. So ini dia headset terbaik menurut gue dari Logitech, yaitu headset Logitech G733. So oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, kali ini kita bakal lagi ngebahas tentang headsetan lagi nih. Headset yang bakal gua bahas kini yaitu dari Logitech ya. Logitech lagi nih kan. Dari kemarin kita sukses review Logitech G Pro X Wireless yang baru keluar ya. Sebenarnya udah setahun keluar di luar negeri, cuman baru nyampe ke Indonesia tuh tahun sekarang nih. Nah, dari situ banyak pertanyaan, bang bandingin dong dengan Logitech G733 nih. Nah, di sini gua bakal kasih perbandingannya juga plus juga dan komparisi gimana sih sebenarnya untuk masalah kualitas suara. Udah gua coba pun hampir sama, cuman ada beberapa fitur yang sedikit berbeda. Lalu yang paling penting tuh desain cuy ya, nggak semua headset itu bagus suaranya, itu bagus desainnya. Banyak juga headset di sana suaranya jauh lebih menggelegar dari Logitech ataupun HyperX, cuman desainnya tuh yang malu-maluin gitu kan, nggak cocok ke setiap muka kalian. Nah, kali ini mungkin aja nih bisa jadi satu rekomendasi buat kalian, itu Logitech G733. Nah, untuk pembahasan pertama seperti biasa kita akan bahas dulu what's in the box, kira-kira apa experience saat kalian nanti beli headset ini, langsung unboxnya kira-kira ada apa aja cuy. So guys, secara singkat aja untuk masalah desain kemasannya, di sini dia masih bergaya khas dulu ya. Kalau misalkan Logitech yang seri G Pro X Wireless itu udah yang seri G-nya tuh gamingnya tuh udah warnanya kayak hitam-hitaman ya. Ada logo-logo e-sport kayak gimana. Ini pun juga ada, cuman gak sebanyak yang apa namanya G Pro X Wireless ya. Jadi di sini ada tulisannya G733, langsung gambar si headsetnya ini ya, cukup informatif menurut gua dari si headsetnya ini, informasi headset dari dusnya. Lalu kira-kira apa aja yang ada di dalam si dusnya ini? Oke, yang pertama kita akan mendapatkan si unit headsetnya ini, yaitu Logitech G733. Lalu kita mendapatkan mic yang detachable. Nah, pertama gua keluar si Logitech G733 ini, gua sangka itu micnya nggak detachable. Dan ternyata setelah gue lihat langsung, ternyata oh micnya detachable. Ya untuk desain seperti ini mic detachable sangat recommended banget lah daripada yang harus disatuin. Nanti jatuhnya nggak laku kayak HyperX Cold Stinger ya kan. Lalu kira-kira lagi kita dapat apa aja? Kita dapat kabel charger 1,8 M yang memang fungsinya buat charger ya. Ini tidak bisa untuk dipakai lu colokin sebagai pengganti aux via USB, itu nggak bisa. Oke, lalu kita dapat juga manual box dan juga dapat receiver USB yang sesuai dengan kriteria warna yang kalian pilih. Jadi si Logitech G733 itu akan mendapat 2 warna ya. Ada 2 pilihan warna, hitam dan putih. Nah, di sini gua lebih suka yang warna putih karena lebih futuristik, lebih robotik dan lebih ya bosan aja sih hitam gitu. Itu lebih bagus aja di warna putih ini cuy. So oke, selanjutnya di sini gua bakal bahas desain dan build quality produk dari si Logitech G733 ini.
Yang pertama kita akan bahas dulu dari desainnya. Dari tadi gue udah singgung banget kalau desain dari Logitech G733 ini adalah futuristik ya, yang dimana di saat lu pakai headset ini tuh gak akan ada istilah yang namanya low profile, itu pasti lu langsung high profile. Jadi kalau misalkan lu dipakai keluar jalan-jalan gitu kan, udah pasti menjadi sorotan orang. Lu mau kemana? Pakai headset gini gitu. Apalagi lu headset ini dipakai buat lari, nggak mungkin banget ya kan? Dipakai buat live streaming, orang-orang pun juga ya mungkin orang-orang bakal bertanya, bang pakai headset apa? Ya untuk sebagian orang-orang yang baru masuk ke dunia gaming ini akan menjadi daya tarik tersendiri karena modelnya sangat robotik banget, sangat futuristik. Oke, untuk desain yang lain yang gue suka itu dari masalah si mic-nya nih. Meskipun desainnya menurut gue kayak kaku gini, tapi si mic-nya ini nggak kaku cuy ya. Jadi lu bisa nanti ngebelok-belokin si mic-nya sesuai dengan arah dari sumber suara lu. Yang gue suka lagi itu dari desain dari si headband-nya ini, menurut gue ini bener-bener memadu padankan warna si putih dan warna si ungunya ini. Belum lagi dari si air cup-nya ini yang warnanya ini tuh ternyata bisa diganti cuy. Awalnya gue kira ini air cup-nya nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan warna si headband-nya. Ternyata di marketplace tuh udah ada yang jual sekarang si headband ataupun si air cup-nya yang bisa menyesuaikan dengan si warna headband-nya. Karena kalau lu pakai bawaannya ini warnanya abu dan lu nya belum mandi, itu pasti daki semua nempel di air cup-nya ini cuy. So, oke, selanjutnya di sini gua mau untuk masalah build quality-nya. Untuk build quality-nya ini semuanya memang masih dominan plastik ya, jadi agak sedikit khawatir kalau misalkan di penyepannya terlalu ekstrim kayak gini cuy. Tapi kayaknya kuat gitu. Tapi jangan kalian mentang-mentang ini wah Logitech langsung kalian beli depan orang ini beli kasih meletek itu kan nyesel nanti ya. Meskipun dominannya slow plastik dan menurut gue ini pastinya agak sedikit lentur, tapi tetap ingat lo harus hati-hati. Dari di sini pun juga dia tidak ada adjustable height, jadi sistemnya adalah fixed headset yang memang ini harus lo pakai si headbandnya lagi. Nah kelemahan dari versi yang seperti ini tuh di satu saat si headband karetnya ini udah belel, lo wajib harus ganti. Ya di sini juga tidak ada yang embel-embel liter ya, jadi kalau misalkan lo pengen ngeganti air cup-nya dengan liter lo harus modal sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu dari masalah si headbandnya ini cuy. Ya gue pertama nyangkanya ini adalah non adjustable height ataupun ya dibilangnya adalah fixed height ya, karena gue lihat kayak dari HyperX dari SteelSeries yang modelnya pakai headband karet itu adalah fixed ya, dia non adjustable height. Tapi siapa sangka ternyata kalau gue udah pegang langsung, gue display langsung, jadi itu memang ada adjustable height meskipun ya sedikit. Nah di bagian apa ya dibilangnya ya, penyangga antara si driver dan dari si clampingnya ini dia ada kayak bisa di adjustable sedikit. So jadi lo nggak usah khawatir kalau kepala lu jauh lebih gede dari gua ataupun jauh lebih kecil dari gua, lu tinggal ganti si masalah si headband ini untuk lebih menyesuaikan lagi ke dalam bentuk kepala lu cuy. So oke, lalu dari si air cup-nya ini yang tadi dua bilang juga bahwa ini memang bisa diganti ya, nggak ada unsur liter-liter sedikit pun, jadi memang dia ini semuanya bahannya pabrik berkain kayak gitu. Cuman sekarang udah banyak di marketplace kalau lo pengen ganti lebih fluid biar lebih noise insulation-nya lebih oke lagi, lo tinggal ganti si air cup ini cuy. Oke, selanjutnya di sini sekarang gua bakal ngobrolin fitur dari si headset ini ya, secara fisik dan dari secara aplikasinya. Yang pertama untuk secara fisiknya dulu nih, di sini ada beberapa tombol yang bisa kita maksimalkan di saat kita lagi pengen live streaming ataupun bermain game pakai headset ini. Yang pertama itu ada tombol on off-nya dulu nih ya, karena sistemnya dia ini wireless, jadi memang ada tombol on off-nya. Jadi terus juga di sini ada kayak tombol mute ataupun kayak buat ngeganti si LED-nya. Warna LED-nya ini bisa diganti dari sini secara langsung ataupun nanti lo bisa lewat software dari si Logitech-nya itu cuy. Lalu di sini pun juga ada putaran knob yang dimana ini untuk volume ya, volume up dan volume down. Ya tapi secara biasa lah, untuk kelemahan dari Logitech itu dia tuh mengambil volumenya langsung dari si PC-nya. Jadi untuk volume 100% itu menurut gua kurang maksimal banget cuy gitu ya. Itulah sedikitnya kelemahan dari Logitech yang gua sebutin dari awal ya. Oke, yang hal pertama di saat lu nanti pengen menggunakan ini, langsung tinggal colokin aja dongle ke dalam si PC lu, ya langsung tinggal install Logitech si G-Hub ini. Secara otomatis kalau udah diinstal si tipe headset ini bakal langsung kebaca di Logitech G-Hub-nya. Lu bisa dengan sesuka hati mengcustomize si headset ini sedemikian rupa. Pertama dari masalah equalizer-nya, karena untuk flat bawaan dari si Logitech ini menurut gua sangat very flat banget. Dan memang lebih dicocokkan kayak buat masalah editing audio cuy. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih experience-nya bermain gamenya lebih oke lagi, kita pembagian step kiri dan kanannya, lu wajib custom manual. Di sini yang gua saranin kalian menggunakan mode yang sinematik cuy. Itu untuk masalah gaming FPS, untuk gaming yang membutuhkan step kiri dan kanan, itu super sangat oke banget. Belum fitur yang paling gua suka itu dari Blue Voice-nya ini cuy. Jadi kalau misalkan kalian pengen live streaming tanpa menggunakan mic condenser dan pengen menggunakan mic yang ada dari si Logitech ini sudah terwakili banget.
Lo bisa mengcustomize mic-nya lewat si Logitech G Hub-nya ini nih. Dia kayak misalkan ada fitur broadcasting-nya gitu ya. Itu suaranya jadi kayak misalkan lo kayak pengen broadcasting gimana. Suara lo kayak misalkan pengen kayak suara penyiar-penyiar radio ataupun suara lo yang pengen standar-standar. Nah, yang lebih lengkapnya lagi itu nanti ada suara pemilihan suara kalau misalkan kalian pengen kayak tim e-sport favorit kalian nih. Yang biasa gua pakai sih biasanya di broadcasting gua cuy, karena suaranya menurut gua ngebassnya dapat, treble-nya dapat. Cuman masalah suara sih balik lagi ke selera masing-masing ya kan. Ada yang ngomong kualitas mic suara di sini tuh jelek katanya. Tapi menurut gua ya daripada mic HyperX yang sering gua pakai, ya Logitech jauh lebih baik lah cuy. So, oke, selanjutnya di sini gue bakal ngomongin experience di saat gue menggunakan Logitech G733 ini dipakai buat bermain game, dipakai buat live streaming cuy. Ya, dipakai buat main game Valorant nih, game favorit gue sekarang. Kalau misalkan gue bandingkan dengan Logitech G733 yang volumenya agak lebih rendah dibanding HyperX yang biasa gue pakai, ternyata kejadian yang sama juga di Logitech G733 ini. Gak tahu kenapa ya kan. Logitech ini dari masalah volume 100% itu bisa setara dengan 50% HyperX cuy. Jauh banget jeda dari si volumenya itu beda banget. Tapi kalau misalkan HyperX itu volumenya 70% tuh udah telinga gue udah bener super sakit banget. Tapi Logitech, mau Logitech yang di Pro X Wireless ataupun yang G733, volumenya ini kayak kurang dapat aja gitu. Volume 100% bisa ngebuat stepnya tuh kurang jelas ya. Padahal untuk pembagian stepnya sudah sangat detail, cuman ya karena volumenya yang kurang jadi kurang oke. Alhasil gue tuh butuh lagi kayak pengaturan equalizer dari Logitech G Hub-nya ini, cuman malah jadi amburadul cuy. So jadi memang lo harus terbiasa banget yang biasanya menggunakan headset tipe lain, apalagi Razer, HyperX gitu kan, terus beralih ke Logitech ini volumenya itu bakalan jauh lebih kecil. So oke, untuk experience selanjutnya di saat gue menggunakan game mobile nih, kayak PUBG Mobile itu kayak gimana nih. Untuk ukuran step kiri dan kanannya ya hampir sama dengan yang Valorant, cuman kurangnya dari volume. Apalagi nih dipakai buat PUBG Mobile itu, apalagi dipakai buat live streaming, sambil live streaming itu kan, si volumenya malah jauh lebih ngaco gitu cuy, malah jauh lebih rendah. 100% itu gue nggak bisa ngedengerin suara step yang jaraknya kira-kira nih kalau dalam game tuh sekitar 40 meter, sekitar 500 meter aja tuh kayak langsung udah hilang gitu sih suara step orang itu cuy. Nah tapi kalau misalkan dipakai kayak buat multimedia ataupun game-game story lain kayak gimana nih? Untuk game-game story gue mainin kayak Tomb Raider ya, di sini pun juga cukup oke. Dia cukup adem ayem karena memang butuh ambience banget. Nah di sini lu tinggal setting equalizernya ke mode-mode yang lu lebih suka. Tapi di mode sinematik menurut gue udah cocok banget dipakai buat kayak game-game story cuy. So lalu gimana tuh experience saat gue pakai untuk multimedia, musik kayak dan movie kayak gitu ya? Yang untuk musik menurut gue sudah oke banget, dapat banget lah, kena banget dibanding gue banding dengan yang seharga dan itu Razer yang kemarin gue pernah review. Dengan Razer Kraken Ultimate yang suaranya agak sedikit kopong tapi bisa langsung dilibas sama G733 ini, suaranya jauh lebih padat. Untuk kayak movie-movie yang membutuhkan surround gitu kan, Dolby kayak gitu, ini udah enak banget ya karena dia bisa diatur langsung dari si Logitech G Hub-nya. Lalu kayak dipakai buat editing, gue tinggal matiin equalizer dan suaranya flat. Suara editing gue ngomongin itu hasil dari pendengaran gue menggunakan si Logitech G733 ini. So oke, kesimpulannya gimana, recommended gak sih si headset ini dipinang sama kalian untuk menjadi peneman kehidupan gaming kalian gitu coy ya? Menurut gue iya, dengan harga 1.800.000 sekarang oke, recommended banget. Karena pesaingnya itu langsung lu turun itu ke SteelSeries Arctic 3 ataupun itu pun juga belum wireless dongle ataupun HyperX Cloudfly ya. Tapi sekarang dia udah jarang, harganya itu di 1,7 ya. Jadi untuk harga yang 1.819 di Logitech G733 ini menurut gue udah sangat worth it banget dengan kualitas suara yang dihasilkan, aplikasi yang ditawarkan dan juga kualitas mic yang dikeluarkan itu suaranya udah menurut gue udah sangat oke banget dibanding dengan mikrofon yang pernah gue pakai selama ini cuy. Belum lagi dengan konektivitas wireless light speednya ini yang gak ada tanding lah. Biasanya kalau di isu-isu untuk wireless di brand-brand lain itu selalu ada yang namanya gangguan transmisi, tapi so far untuk light speed ini ya jaraknya bisa cukup jauh pun juga tetap masih aman. So jadi apakah recommended Logitech G733 ini? Balik lagi ke dalam selera kalian. Kalau misalkan selera kalian yang suka dengan yang futuristik ini bisa cocok banget cuy. So oke, mungkin saja untuk review gue tentang Logitech G733 ini. Dan jangan lupa dan kalau semuanya dan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kamu berbudiman. See you next video. Bye bye.